Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya Ini Sunia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga garing instansi pemerintah untuk kelas 12, di mana pembahasan materinya yaitu akuntansi aset tetap, dan untuk topik pembahasannya kita sudah memasuki materi pertukaran aset tetap. Nah, untuk memulai, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang terdiri dari ranah pengetahuan, yaitu 3.10 dan juga 3.12, dan untuk ranah keterampilannya yaitu 4.10 dan juga 4.12. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, ini merupakan pengertian dari pertukaran aset. Di sini ada dua pengertian ya. Yang pertama yaitu suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa. Nah, ini yang pertama adalah pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan. Kemudian yang kedua ini adalah suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran aset atas suatu aset yang serupa. Kalau tadi yang tidak serupa, kalau ini serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Nah, untuk aset tetap yang dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa, keadaan ini tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Nah, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atau carrying amount atas aset yang dilepas. Kalau yang pertama tadi contohnya misalnya pemerintah punya tanah, kemudian ingin dilepas dan ditukar dengan bangunan. Nah, itu kan artinya tidak serupa, tanah dan bangunannya tidak serupa. Nah, itu nanti untuk biayanya diukur berdasarkan nilai wajar dari si bangunannya yang diperoleh ya. Kemudian kalau yang aset tetap yang ditukar dengan aset yang serupa, itu contohnya misalnya pemerintah punya tanah, nah akan ditukar dengan tanah juga. Nah, kalau keadaan seperti ini tidak ada keuntungan dan kerugian, jadi sama aja. Biaya dapatnya dari mana? Dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas, berarti tanah yang lama yang dilepas. Oke, jadi ada dua ya untuk pertukaran aset ini. Yang pertama yaitu tidak serupa, kemudian yang kedua adalah serupa. Lanjut, kita memasuki contoh studi kasus, di mana ini adalah transaksi perolehan aset tetap dari pertukaran. Ada contoh soal, yaitu pada awal tahun 2018, pemerintah daerah Kabupaten Kudus melakukan aktivitas tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang akan ditukar adalah 250 juta. Sementara nilai pasar tanah yang diperoleh adalah 500 juta. Nah, ini berarti yang serupa ya. Kekurangan dana sebesar 250 juta akan dibayar tunai dengan dana yang telah dianggarkan dalam belanja modal. Nah, berarti nanti kita pakai akun belanja modal. Kemudian lanjut, bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita buat menjadi dua laporan. Untuk laporan yang pertama yaitu laporan operasional, di mana nih lihat, ini ada kata tanah, nilai pasar tanah yang diperoleh. Berarti kalau tanah yang ada kata peroleh, berarti ini adalah sebutannya adalah baru. Kemudian nilai pasar tanah yang akan ditukar, berarti ini adalah tanah yang lama. Nah, jadi untuk jurnalnya, tanah baru di debit sebesar 500 juta, kan dia memperolehi tanah yang baru kan, berarti adanya di sebelah debit. Kemudian tanah yang lamanya ingin dilepas, berarti dikreditkan, yaitu sebesar 250 juta.
Nah, sisanya dia bilang kekurangan dananya 250 juta akan dibayar tunai. Nah, untuk laporan operasional berarti untuk kreditnya yaitu kas di bendahara pengeluaran sebesar 250 juta, sehingga hasilnya balance ya 250 sama 250. Nah, ini untuk laporan operasional. Bagaimana untuk yang laporan realisasi anggaran? Untuk laporan realisasi anggarannya, ini tadi sudah disebutkan bahwa kekurangan dananya telah dianggarkan ke belanja modal. Nah, berarti untuk laporan realisasi anggarannya, debitnya yaitu belanja modal. Sekali lagi ada belanja modalnya, kemudian di sebelah sininya ini adalah keterangan untuk kita beli apa ya. Jangan lupa ini untuk beli tanah sebesar 250 juta, kemudian pada estimasi perubahan SAL sebesar 250 juta. Perbedaannya apa? Perbedaannya ketika di laporan operasional dia diketahui ada tanah barunya. Tapi kalau di laporan realisasi anggaran ini cukup untuk menjurnal kekurangan dana sebesar 250 jutanya. Begitu ya. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mempelajari. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan ke saya melalui WhatsApp pribadi ataupun grup. Dan yang terakhir, untuk pencegahan penyebaran COVID-19, ingat selalu 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke, terima kasih. Salam akuntansi bikin happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.